Halo, halo, halo. Selamat datang di podcast Nanino Revive yang perdana nih. Apa bedanya sama podcast kita yang dulu? Yang pasti podcast kita Nanino yang udah di revive ini suasananya bakal berganti ya. Dimana podcast di sini gue yakin bakal lebih rapih, bakal lebih seru, dan lain-lain. Sebelumnya perkenalkan gue Farhan yang akan jadi host kalian hari ini. Nah, gue di sini nggak sendirian karena gue udah ditemenin sama gue narasumber yang keren-keren banget nih. Yang pertama ada Demanda. Bisa say hello Demanda. Halo. Dan yang kedua ada dia. Say hello di. Hai. Nah, di podcast pertama ini gue punya topik yang universal yang gue yakin bisa relate nih sama kalian para pendengar nih. Apa itu topiknya? Time management. Nah, gimana? Pasti relate banget kan? Nah, gue mau nanya nih sama dua narasumber kita yang keren-keren ini. Menurut kalian penting gak sih time management di masa sekarang itu? Apalagi zaman sekarang ini udah maju kan, dimana perkembangan teknologi itu bergerak dengan sangat cepat gitu. Nah, gue mau tahu nih pendapat kalian tentang ini. Coba mungkin dari dia dulu deh. Kalau menurut gue sih time management penting, cuman kan kayak nggak bisa semuanya nerapin. Sebenarnya kita kan di umur yang masih punya ego buat mainnya tinggi kan. Nah kalau lo nggak bisa nerapin time management, ya urusan-urusan lo yang lebih penting akan ke ini sama main gitu. Oke, kalau menurut lu sendiri gimana nih, Dem? Kalau ditanya penting enggaknya ya menurut gue sih penting gitu ya. Tapi ya balik lagi ke orangnya gitu. Dia biasa nggak kayak gitu. Tapi yang penting sih kalau menurut gue, walaupun kayak lo lagi main, tapi ya ingat juga gitu loh, kayak tahu batasannya. Kalau ada tugas, ya walaupun lo lagi main, setelah pulang main tuh ya lo kerjain gitu loh. Kayak yang penting intinya lo tahu ada tugas, deadline-nya kapan, ya lo kerjain sebelum waktunya. Kumpulin tepat waktu gitu deh pokoknya. Oke, gue juga setuju sih. Penting atau enggak, menurut gue sih ini penting banget. Karena zaman sekarang itu harus serba on time, ya nggak sih? Kadang-kadang juga kita juga ada beberapa kegiatan kan di waktu yang sama. Misalkan kalau misalkan kalian UKM, misalkan kalian ikut dua UKM kan, UKM ini ada apa rapat, UKM itu juga ada rapat. Bener nggak sih? Nah, bahas-bahas tentang kata demanda tadi tergantung orangnya ya. Menurut lo, orang yang nggak bisa time management itu gimana sih? Pendapat lo tentang orang yang nggak bisa time management? Mungkin coba dari demanda dulu deh. Menurut gue ya, kayak kalau menurut gue mungkin yang kayak dia tuh udah terlalu asik gitu loh. Kayak lagi main tuh dia saking asiknya beneran lupa, atau mungkin kalaupun inget kayak pura-pura nggak inget lagi gitu sama tugasnya. Jadi ya semuanya terbengkalai gitu loh. Oke deh, kalau dia gimana sih? Kalau gue sih kalau orang nggak bisa time management, gue nggak terlalu mempermasalahkan ya. Ya mungkin aja dia punya trik-trik khusus biar tugas-tugas dia juga bisa dikerjain, tapi dia juga bisa main juga gitu. Tapi kalian berdua agak ada ngerasa kesel nggak sih atau dongkol gitu sama orang-orang yang nggak bisa ngebagi waktu kayak gini gitu lah. Ini sih kalau gue belum Dem? pernah ya, maksudnya kesel. Ya itu mah urusan dia ya, yang time management kan dia. Yang penting maksud gue walaupun nggak time management yang apa-apa, kayak jam segini gue tuh harus ngapain gitu. Maksudnya apa-apa diwaktuin, gue nggak kayak gitu sih. Tapi maksudnya intinya dari pertanyaan itu gue belum pernah kayak gitu sama orang. Oke. Kalau lu sendiri di jengkel nggak sih sama orang yang nggak bisa ngebagi waktu gitu? Ya selama nggak merugikan gue sih ya udah aja gitu. Singkat ya. Oke, berarti lo berdua nggak terlalu itu ya, nggak terlalu peduli ya, asalkan nggak merugikan diri sendiri gitu ya. Kalau gue sendiri sih jujur aja kadang-kadang jengkel sih kalau misalkan iya kalau merugikan gue ya. Kalau misalkan nggak merugikan gue ya gue setuju sama dia. Buat apa juga gue pikirin gitu kan. Nah, kalau kita lanjut nih ya, lu pernah ada pengalaman gak sih yang unik atau memorable gitu tentang time management yang mungkin bisa lu share gitu ke kita? Coba mungkin dari dia dulu deh. Kayaknya sih nggak ada sih ya. Coba deh Manda dulu. Pertanyaannya spesifik apa, gue bingung jawabnya. Gimana ya maksudnya? Coba lu. Pengalaman unik nih, misalkan kayak time management gitu loh. Lu ada pengalaman unik apa? Misalkan mungkin lo ketinggalan pesawat atau apa? Atau mungkin temen lu. Duh, mikir keras. Nggak inget, kayaknya nggak deh. Ada sih gue Nggak tau deh. Berarti lu berdua ini orangnya on time banget ya? insya Allah. Kadang
Tapi kalau misalkan kalau main doang sih, kalau ngumpul main sih ya gue kayaknya biasa aja gitu ya. Gue sih kalau misalkan kayak ngumpul main nih, kita ngumpul main, pasti pada tanya udah pada di mana, kalau misalkan ada yang jawab ada yang belum sampai, pasti gue yakin lo kayak sengaja lama-lamain agak sih. Pasti lo nggak mau nunggu gitu di tempat itu, pasti lo maunya ada yang udah datang lo baru datang gitu. Itu fun fact aja nih ya, fun fact. Gue dulu pernah ngumpul sama teman-teman gue dan gue udah sengaja ngaret setengah jam. Tapi lo tau nggak? Pas gue berangkat, gue nyampe, gue tutup orang yang pertama kali nyampe di situ. Ya kan? Gitu. Kalau ngumpul pasti pada tanyain, udah nyampe belum? Belum, masih jalan. Itu. Gue bilang, gue udah nyampe nih, baru OTW datang nyampe. Itu pertanyaan gue terkait sama pertanyaan yang kedua tadi ya, pendapat lo tentang orang yang bisa manajemen. Sebenarnya ngaruh ke situ kalau menurut gue. Oke, kita lanjut aja nih ya ke topik pembahasannya. Pernah nggak sih kalian semua kan mungkin sekarang lagi sibuk-sibuk ya. Mungkin kalian lagi saking sibuknya ngerasa, aduh gue nggak bisa bagi waktu nih. Aduh gue nggak bisa ini nih. Gue lagi nggak bisa itu nih. Gue terlalu sibuk nih. Nah, mungkin coba dari Demanda dulu deh. Kalau gue apa ya? Bukan nggak bisa sih, gue bingung. Kayak misalkan kalau tugas banyak nih, gue bingung gue harus ngerjain yang mana dulu. Karena ya deadline-nya kan deket-deket, ya paling gue ngerjain ya semutnya gue kali. Gue mau yang mana dulu, gue kerjain ya udah. Tuh yang penting pokoknya kalau gue prinsipnya pas deadline gue harus bisa ngumpulin gitu sih. Yang penting tugas nggak telat, kumpul jamnya ya terserah gue ngerjainnya. Tuh kalau gue. Oke, berarti menurut lu yang penting on time, yang penting bisa tepat waktu dan terkumpul, semua aman ya? Oke, kalau menurut lu sendiri gimana, Di? Lu ngerasa nggak sih lagi sibuk banget gitu loh? Sering sih gue ngerasa kayak gitu. Gue ya cukup setuju sih sama Demanda. Yang penting sih H-1 seenggaknya udah 90% selesai gitu. Jadi yang penting yang deket-deket deadline aja dulu gitu. Oke, kalau gue sendiri sih sebenarnya gue nggak ngerasa gitu ya. Soalnya jadwal gue juga nggak terlalu padat, tugas nggak terlalu ini. Kayaknya lu yang santai sih, bukan nggak padat. Namanya juga manusia rebahan. Namanya juga manusia rebahan. Apa sih yang mau dipadetin? Santai aja hidup tuh. Lanjut ya. Ada peribahasa nih. Waktu adalah uang. Nah, lu pada setuju nggak sih sama ini? Coba mungkin dari Kediah dulu deh. Gue setuju sih, apalagi kalau misalnya yang lagi benar-benar waktu-waktu tertentu gitu, kayak yang tadi dicontohin ya, lagi banyak-banyak banget tugas, terus kita benar-benar ngerasa kurang waktu, itu gue setuju banget sama peribahasa itu sih. Oke, coba kalau Demanda gimana sih, Dem? Bentar, waktu adalah uang tuh maksudnya buat yang orang kerja gitu gimana? Kalau misalkan kayak gitu, nggak paham, gue bingung jawabnya. Bentar, maksudnya gimana? Han, coba jelasin lagi. Peribahasa waktu adalah uang. Jadi kalau lo menyia-nyiakan waktu sama dengan lo menyia-nyiakan uang. Itu peribahasa doang ya. Kalau kita nyanyiin waktu gitu maksudnya bakalan nyesel apa enggak di kita gitu. Iya, betul. Pasti semua orang pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, cuma kalau untuk sekarang gue lupa sih. Kayaknya sih akhir-akhir ini gue enggak ya, maksudnya biasa aja gitu. Tapi lu setuju, Dem, sama peribahasa itu? Setuju, tapi maksudnya ya mungkin kalau pas saat kejadian itu orang belum sadar gitu, giliran udah lewat pasti itu orang baru kayak, iya ya kenapa dulu gue kayak gitu. Oh, nyeselnya di akhir ya? Iya. Ya, kalian setuju, gue juga sebenarnya setuju juga sih. Tapi mungkin karena kita belum urusan sama duit asli kali ya. Jadi mungkin uang itu, definisi uang itu lebih ke chance ya, opportunity atau kesempatan gitu yang kebuang gitu kali ya. Iya. Nah, kalian ini punya nggak sih tips-tips khusus gitu buat time management gitu supaya time management kalian lebih terjaga gitu loh? Siapa yang jawab? Dia deh. Oh, oke, dia dulu deh. Kalau tips-tips khusus sih gue nggak ada ya, tapi paling kayak yang penting sehari itu lo ya ada produktifnya lah, ngerjain tugas atau ngapain gitu kan. Tapi kita juga harus ada waktu buat diri sendiri, kayak misalnya nonton atau main segala macam kayak gitu sih. Jadi menurut lo itu kita setiap hari itu harus produktif, tapi jangan lupa ada me time ya, yang buat diri sendiri gitu ya. Kalau menurut lo sendiri gimana nih, Dem? Kalau menurut gue, ya gue nambahin dari dia aja, paling kayak ya lo jadi diri lo aja sendiri gitu, lo biasa ngelakuinnya kayak gimana gitu. Kalau gue kan nggak biasa kayak apa-apa diwaktuin gitu kan. Mungkin ada orang yang bikin
jadwal gitu, dia dari jam segini ngapain, terus jam segini ngapain. Itu mungkin ada orang kayak gitu, tapi gue enggak kan. Jadi kayak ya udah lu jalan aja, lu biasanya kayak gimana gitu. Tapi ya jangan lupa juga yang kayak tadi dia bilang gitu, jangan terlalu stres juga, nanti malah lo nya kan jadi sakit gitu kan. Oke, gue juga setuju sama Demanda. Ada orang yang bisa dijadwal-jadwalin, ada yang nggak bisa. Gue ini contohnya orang yang nggak bisa nih. Misalkan gue udah jadwalin jam 9, misalkan gue ngerjain tugas, tetap aja jam-jamnya lewat. Ya karena kayak tadi yang udah dibahas ya, semua orang itu kan beda-beda. Ada yang mungkin sukanya begini, ada yang mungkin sukanya begitu. Ya semua tergantung ke diri masing-masing ya. Oke nih guys, kayaknya kita udah sampai di penghujung podcast ya. Emang gue yakin ini terasa singkat banget podcast perdana kita, tapi gue yakin dari podcast bakal bisa berkembang ke depannya. Makanya itu gue minta support kalian agar bisa subscribe kalau yang dari YouTube atau misalkan yang dari Spotify juga bisa dibantu di share. Itu aja mungkin dari gue, Farhan sebagai host hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saksikan terus podcast-podcast berikutnya. Bye.